Tetapi tahukah saudara, di dalam Alkitab, saudara, kata Kristen itu bukan atribut yang pertama, saudaraku, yang muncul sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi murid adalah orang yang mendedikasikan dirinya kepada orang yang diikuti dan dia ingin belajar. Bapa di surga, kami terima kasih untuk hari ini. Hari di mana kami boleh mengalami kembali rahmat Tuhan yang baru. Kasih karunia yang Tuhan tercurah buat kami semua. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama berimpun. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati kami dengan kasih-Mu. Dan biar Engkau juga berkati kami dengan firman-Mu. Singkapkan kebenaran itu buat kami Tuhan. Dan biar bukan hanya kami mendengar, bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh menerima di dalam hati kami. Bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami semua. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Biar lewat firman-Mu hari ini kami juga boleh mengenal kembali lebih dalam pribadi Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Ya Roh Kudus yang beri kepada kami telinga rohani untuk kami boleh mendengar kebenaran yang merdekakan, yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara terkasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya ingin kita sama-sama membaca dari Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai 34. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kita mengikuti Yesus dengan ketentuan, ya, terms yang Tuhan tetapkan. Hari ini saya ingin lanjutkan dengan bagaimana kita bisa menghitung harga menjadi murid Tuhan atau harga menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali dan hari ini saya ingin kita sungguh-sungguh bukan hanya mengerti apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, tapi kita bertanya di dalam hati kita bercermin di dalam hati kita. Sebab satu hal yang sungguh-sungguh penting yang kita harus mengerti dari apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita semua. Mari kita baca di dalam ayat firman Tuhan tadi, Injil Lukas pasal 14, ayat 25 sampai 34. Saudara yang ada di ruangan ini, yang bawa Alkitab bahasa Indonesia, saya ajak kita baca bersama-sama. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya, jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudara, kisah ini dimulai, ini adalah tentu perkataan daripada Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dan siapa orang banyak ini? Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan mereka itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Ya,
Terjemahan bahasa Inggris ada bermacam-macam, ada pakai kata traveling with Jesus, tapi saya senang dengan kata ini, accompany Jesus, ya, bersama-sama dengan Tuhan, ya, barengin Tuhan gitu ya, bareng-bareng dengan Tuhan. Kemana Tuhan pergi? Dia ikut, mereka ikut, saudaraku, ya, dan selalu ada orang banyak di situ. Nah, saya tidak tahu, saudaraku, siapa orang banyak ini dan apa tujuan mereka untuk bersama-sama dengan Tuhan. Apakah mereka hanya mau menonton sebab Tuhan Yesus, saudaraku, kadang-kadang melakukan mujizat, oke? Mereka ingin lihat, saudaraku, keajaiban. Apakah mereka karena mereka itu suka dengan Tuhan Yesus? Kalau istilah populer hari ini itu mereka fansnya Tuhan, ya, fans. Oke? Atau ada juga mereka ikut karena mereka ingin mengamat-amati Tuhan. Ya, kita tahu, saudara-saudara, ada orang-orang Farisi, ahli Taurat yang selalu tiap kali Tuhan Yesus duduk mengajar, Tuhan Yesus kemana saja, selalu ada mereka yang ikut, ya, lalu memperhatikan, saudaraku, Tuhan Yesus dan satu, coba untuk cari kesalahan daripada Tuhan. Jadi macam-macam. Tapi, saudara-saudara, kita tidak perlu terlalu berspekulasi orang banyak ini untuk apa mereka ikut Tuhan. Tapi yang pasti adalah waktu orang banyak ini ikut Tuhan, ya, mengikuti Yesus, dan Yesus tahu, Yesus sadar dia diikuti orang banyak. Ya, Yesus sadar banyak orang yang ingin terus ikut dia. Saya tidak tahu, saudaraku, kalau saudara jadi Tuhan Yesus bagaimana perasaan saudara. Tapi tentu, saudaraku, ya, ada sedikit nervous, tapi juga ada sesuatu yang, ya, bergetar dalam hati kita. Wah, orang banyak ikut saya. Oke, saudara, saya tidak tahu, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya Facebook. Oke, tapi kalau saudara punya Instagram, saudara pernah hitung enggak berapa follower saudara? Oke, dan kalau follower saudara banyak begitu, bagaimana perasaan saudara? Oke, nah, waktu Tuhan Yesus diikuti orang banyak ini, dia cuma menoleh ke belakang, dan dia berkata begini, setiap orang yang tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, anaknya, istrinya, oke, dan bahkan dirinya sendiri tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara, ini kata yang penting ya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus tidak tertarik dengan crowd. Kita sudah dengar minggu yang lalu ya. Tuhan tidak tertarik dengan orang banyak. Tuhan tertarik dengan orang yang mau menjadi murid. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan tidak tertarik dengan penonton yang banyak. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh mengikut dia, dan itu dia beri istilah murid. Murid, saudara-saudara, murid adalah orang yang ikut bukan untuk menonton. Murid orang yang ikut bukan karena dia suka atau menikmati, saudaraku ya, orang yang dia ikuti. Tapi murid adalah orang yang mendedikasikan dirinya kepada orang yang dia ikuti dan dia ingin belajar daripada orang itu. Sungguh-sungguh mengikatkan dirinya. Ada yang namanya komitmen. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini kita bicara tentang kehidupan kita, orang percaya, maka istilah yang paling populer hari ini tentu sebutannya adalah orang Kristen, ya, Christians. Itu lebih daripada orang percaya, lebih daripada pengikut Kristus, orang Kristen. Tetapi tahukah saudara, di dalam Alkitab, saudara, kata Kristen itu bukan atribut yang pertama, saudaraku, yang muncul sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Hari ini kalau kita sebut Kristen, orang Kristen, saudaraku, adalah orang yang sudah dibaptis, ya, orang yang jadi anggota gereja, dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman gereja mula-mula, pertama kali orang-orang tidak mengenal istilah Kristen. Ya, mereka kenal cuma satu, yaitu murid. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, ada satu kalimat yang menarik, berkata begini, dan di Antioquia, perhatikan ya, ini Kisah Rasul pasal 11, berarti Injil sudah mulai tersebar, saudaraku ya, keluar daripada Yerusalem. Jadi saya yakin sudah ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, saudaraku, orang Kristen pada waktu itu. Tapi mereka tidak pernah disebut Kristen. Mereka disebut apa? Murid, disciples. Baru di Antiok, saudaraku, sekitar beberapa tahun, saudaraku, setelah Injil tersebar, setelah gereja itu berdiri, baru istilah Kristen itu muncul. Berarti, saudaraku, bahwa sebenarnya esensi daripada orang Kristen adalah mereka yang menjadi murid Tuhan. Mereka jadi murid Tuhan dulu, baru disebut Kristen. Saudara mengerti ya?
Saudaraku, agak kebalikan dengan sekarang. Orang jadi Kristen dulu, dibaptis jadi anggota gereja. Setelah itu, mau enggak ikut jadi murid Tuhan? Mau enggak ikut istilah sekarang, pemuridan? Tapi zaman itu, saudaraku, orang jadi murid lebih dulu. Nah, baru, saudaraku, murid-murid Yesus itu lalu disebut Kristen. Nah, saya ingin tekankan ini kepada saudara-saudara. Sebab, sekali lagi, saudaraku, Tuhan tidak mencari fans, Tuhan tidak cari supporter, Tuhan tidak mencari noisy crowd yang hari Minggu berkata Hosana dan hari Jumat berteriak salibkan dia. Tuhan tidak cari orang yang hanya memberikan yel-yel, saudaraku ya, slogan-slogan. Tuhan cari orang yang benar-benar komitmen dengan dia. Dan saudaraku, karena itulah Tuhan berkata, Tuhan kasih 3 syarat, 3 harga untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tahu, kalau kita mau berhasil ya di dalam banyak hal, maka kita perlu satu, namanya komitmen. Saudara mau berhasil dalam studi saudara, saudara harus komitmen untuk belajar. Kalau saudara belajar sambil main game, tidak akan pernah bisa berhasil. Oke? Kalau saudara belajar sambil main-main, sambil makan-makan, tidak mungkin bisa. Harus fokus, komitmen. Oke? Pengen ini, pengen itu, ditinggal saudaraku, saya mau belajar. Saudara mau jadi saudara mau main piano dengan bagus, saudaraku harus komitmen, harus latihan berjam-jam, saudaraku. Ya, tidak bisa hanya latihan, hanya kalau mau konser saja, tidak bisa. Harus ada komitmen. Dalam setiap komitmen itu, saudaraku, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada komitmen tanpa harga. Yang membedakan orang yang punya komitmen dan yang tidak, itu adalah mereka mau bayar harga atau tidak. Oke? Saudara tahu, saya pernah satu kali dapat undangan saudaraku, untuk ikut satu workshop yang penting sekali ya di tempat pekerjaan saya. Dan workshopnya ini saudaraku tertulis begini, harga $100. Saya bilang, oh mahal banget, biasanya gratis. Ya, kalau company yang kasih itu gratis, saudara ya, untuk karyawannya. Ini kok suruh bayar? Ternyata ada tulisannya bawahnya. Kamu bayar $100. Tapi nanti kalau kamu datang di workshop itu, di akhir workshop itu uangmu akan dikembalikan. Nah, jadi apa saudara? Supaya orang tidak cuma sekedar daftar saja, tapi nggak datang. Seringkali kita seperti itu ya, ayo daftar ya, nanti ada acara ini, oh daftarnya 500, yang datang 50. Kenapa? No cost, no commitment. Sure? Sudah tahu? Yakin? Demikian juga saudaraku. Kita boleh berkata, saya mau jadi murid Tuhan ya, saya mau jadi murid Tuhan, saya mau jadi murid Tuhan, angkat tangan saudaraku. Mau lihat nanti Tuhan Yesus datang kembali jadi murid Tuhan. Saudaraku, kita bisa angkat tangan, tapi pertanyaannya, kita mau enggak bayar harga jadi murid Tuhan? Kalau saudara hari ini mau bertanya, apakah saya sungguh-sungguh orang Kristen yang sungguh-sungguh? Saya pengikut Kristen sungguh-sungguh. Jangan tanya seberapa kencang saudara ngomong. Jangan tanya, oh berapa keras saudara teriak. Ya, useless. Absolutely useless. Tanya, seberapa banyak hal yang saya rela korbankan demi saya ikut Tuhan. Saudaraku, kos itu bukan bicara soal uang aja. Kos itu bicara banyak hal yang kita korbankan, kita sisihkan untuk sesuatu yang kita berikan komitmen kita. Nah, Tuhan Yesus berikan tiga harga, ya, 3 syarat untuk ikut dia. Oke, yang pertama, dia berkata gini, ayat 26, ayat 25-26. Barang siapa tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan dirinya sendiri, tidak bisa jadi muridku. Ini harga yang pertama.
Saya ingin tanya, berapa banyak saudara yang siap untuk bayar harga ini? Nah, saya mulai tahu siapa yang lagi benci sama ayahnya, ibunya, oke, sama istrinya, saudaraku ya, mulai ketahuan sekarang. Oke, ini kesempatan ya untuk ini melampiaskan itu. Oke, ini Tuhan yang suruh. Oke, jadi tidak salah saya. Saudaraku dengar baik-baik. Kita mesti baca ini benar-benar, saudaraku, di dalam keseluruhan konteks dari Alkitab. Saudara ingat, Tuhan Yesus berkata begini, kamu telah mendengar, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Saudara ingat ayat itu? Ya? Oke. Jadi saudaraku, kalau musuh saja suruh dikasih, masa ayah sendiri, masa ibu sendiri, saudaraku, disuruh benci? Tidak mungkin. Jadi kita mesti mengerti kata benci ada di situ itu apa sebenarnya. Nah, kalau saudara membaca di dalam Injil Matius, mari kita baca saudaraku, Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 37, saudara akan mendapatkan penjelasan tentang arti kata membenci itu. Nah, di sini saudaraku saya berikan sedikit hint ya, bagaimana cara kita menginterpretasikan firman Tuhan ini, ayat Alkitab. Dan ada satu prinsip yang sering dipakai, saudaraku, ya, oleh ahli Alkitab. Kata begini, kita harus pakai prinsip ini. Scripture interprets Scripture. Artinya, saudaraku, kita harus lihat ayat firman Tuhan yang lain untuk membantu kita untuk mengerti ayat firman Tuhan yang lain. Jangan kita berkata, saya rasakan dalam hati saya ayat ini artinya ini. Jangan buru-buru ke situ, saudaraku. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan yang lain ini. Mari kita baca Matius 10 ayat 37. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudaraku, yang dimaksud Tuhan membenci bukan berarti benci, aku tidak mau sama kamu, tidak. Tapi saudaraku, Tuhan memakai bahasa figuratif yang menunjukkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan jauh lebih daripada kita mengasihi semua yang lain. Tuhan Yesus bicara apa, saudaraku? Tuhan bicara tentang prioritas. Sekali lagi, saya berani pastikan, Tuhan Yesus tidak pernah memaksudkan di dalam Lukas 14 ayat 25-26 untuk kita membenci ayah atau ibu kita. Tuhan Yesus pernah marah kepada orang-orang Farisi. Oke, di dalam Matius pasal 15. Karena apa, saudaraku? Dia berkata begini, kamu berkata kepada orang tuamu, uang yang mestinya aku pakai untuk memelihara kamu, tidak bisa lagi, aku tidak bisa pelihara kamu lagi. Sebab uang yang aku pakai untuk kamu sudah aku kasih ke bait Allah. Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi itu. Karena mereka mengabaikan, saudaraku, tugas tanggung jawab mereka untuk mengasihi, untuk memelihara orang tua mereka. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah menyuruh kita membenci orang tua kita atau siapapun di dalam anggota keluarga kita. Tapi Tuhan berkata, engkau harus taruh aku prioritas yang lebih tinggi daripada mereka semua. Saudara-saudara, saya ingin kita semua hari ini mengerti satu hal ini. Ini hal yang penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Oke. Berapa banyak saudara, kalau saya boleh bertanya, berapa banyak saudara yang berkata mengikut Yesus itu penting? Oke. Saudara-saudara, saya beritahu ya, itu pertanyaan tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Loh, tapi kok tanya juga? Iya. Karena saya ingin memberitahu bahwa pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan. Pertanyaan itu, saudaraku, tidak terlalu meaningful. Karena kita semua angkat tangan. Pertanyaannya yang harus ditanyakan begini. Adakah sesuatu atau seseorang yang kita lebih cintai daripada Tuhan? Baru itu pertanyaannya. Adakah hal yang lebih penting di dalam hidup kita daripada Tuhan Yesus? Itu baru pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Kalau cuma tanya, ke gereja penting enggak? Penting. Berdoa penting enggak? Penting. Baca Alkitab penting enggak? Penting. Semua penting. Pertanyaannya, ada enggak yang lebih penting daripada itu? Sebab kalau ada yang lebih penting daripada itu, yang saudara sebut penting tadi satu kali, saudara akan buat tidak penting. Saudara akan singkirkan. Karena ada yang lebih penting. Saudara ingat minggu yang lalu,
Ada 2 orang mau ikut Yesus. Satunya bilang apa? Izinkan aku ngubur bapakku dulu. Artinya, aku mau ikut engkau setelah bapakku meninggal. Sering ingat ya? Yang kedua apa? Izinkan aku pamitan dulu. Saudara-saudara, artinya apa? Aku mau ikut engkau, tapi masih ada yang lebih penting daripada mengikut engkau. Tuhan berkata, engkau tidak bisa ikut aku. So, the question is not, do you love Jesus? No. But do you love something or someone more than Jesus? Dan kalau masih ada, Tuhan berkata, you cannot be my disciples. Harga yang Yesus taruh, saudaraku, adalah harga yang absolut. Yang kedua, ayat yang ke-27, syarat yang kedua. Tuhan berkata begini, dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Oke, saudara-saudara, apa artinya memikul salib? Saya berapa kali ketemu saudaraku dengan orang, ya bukan, jarang lah, enggak banyak saudaraku ya, 10, tidak lewat 10 kali. Tapi saya ngomong dengan seorang dan dia berkata begini, Pak Daniel, ya saya tahulah anak-anak itu salib buat saya. Apa maksudnya Pak? Aduh mereka itu, susah sekali ya, salib buat saya. Oke? Ada yang lain berkata, bos saya salib buat saya. Ada lagi saudaraku, teman gereja salib buat saya. Oke? Ada juga yang suami dan istri, saudaraku. Suami adalah salib buat istri. Ya, istri adalah salib buat suami. Oke, saya bilang, waduh, saudaraku, ternyata semua berkata, pokoknya yang nyusahin saya itu salib buat saya. Perhatikan, itu bukan yang Tuhan Yesus maksud. Itu adalah selfishness kita sendiri yang membuat definisi tentang salib. Saudara-saudara, tahukah saudara apa artinya memikul salib? Kita mesti melakukan sedikit eksegesis. Eksegesis adalah bagaimana kita mengerti arti firman Tuhan pada waktu itu ditulis. Bukan pada zaman now, tapi pada waktu zaman itu ditulis. Apa artinya? Sebelum kita bisa ngerti hari ini, apa artinya? Pada zaman itu, saudaraku, kalau ada orang mikul salib, itu semua orang nonton. Apa artinya? Bukan orang itu lagi disakiti tetangganya, tidak. Orang itu lagi menuju tempat eksekusi, hukuman mati. Orang yang mikul salib cuma ngomong satu hal dalam bikinnya, sebentar lagi aku mati, sebentar lagi aku mati. Itu saudaraku dalam bahasa Inggris istilahnya adalah dead man walking. Saudara ngerti ya? Itu orang yang sebenarnya sudah mati tapi lagi jalan. Dia sebenarnya sudah mati. Dia sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi, dia sedang menunggu saat kematiannya. Itu yang dimaksud dengan memikul salib pada zaman itu. Jadi apa artinya saudaraku? Adalah saudaraku benar-benar orang yang merasa dirinya sudah mati. Jadi Tuhan berkata kalau engkau tidak pernah merasa dirimu itu mati, engkau tidak mau merasa mati terhadap dirimu, engkau tidak bisa ikut aku. Nah, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 16, Scripture interpret Scriptures. Okay? Saudaraku, maka saudara akan menemukan penjelasan sedikit lebih lagi. Injil Matius pasal 16 ayat 24. Coba kita baca. Matius 16 ayat 24. Oke, sudah dapat? Kita baca ya, yuk. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi saudaraku, apa artinya memikul salib? Adalah kita mau mati terhadap diri kita sendiri. Perhatikan ya, kita mati terhadap keakuan kita sendiri. Dan saudaraku, kata menyangkal itu sama dengan kata yang dipakai menyangkal waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Artinya benar-benar berkata tidak kepada diri kita, kepada kemauan kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak bisa berkata tidak kepada keinginanmu, kepada ambisimu, kepada nafsumu, kepada emosimu, kepada cita-citamu, kepada hobimu, kepada keinginanmu, terhadap impian-impianmu, engkau tidak bisa berkata tidak terhadap itu. Engkau tidak bisa jadi muridku. Saudara masih mau jadi murid Tuhan? Harga 2 ya.
Mahal, saudaraku. Harga yang ketiga. Di dalam ayat 33, kembali Injil Lukas pasal 14, ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi Tuhan bilang apa? Engkau harus lepaskan semua, jual semua. Saudara, seperti dia berkata kepada orang muda yang kaya itu. Hati-hati, tunggu dulu. Saudara, tunggu dulu. Scripture, interpret scriptures. Mari kita baca, saudaraku ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat ketiga. Ayo buka Alkitab saudara, jangan cuma berpangku tangan. Saudara, sekarang sudah dimanja ya, ayat semua sudah di sini. Tinggal nonton aja. Oke, tapi saudaraku buka Alkitab saudara. Oke, right. Ini mungkin kali terakhir saya khotbah pakai ayat ditampilkan. Oke, right. Oke, baca 3 sama-sama. Paulus berkata apa? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Perhatikan, give away all I have. Bahkan menyerahkan tubuhku itu dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi saudaraku ternyata, saudaraku bukannya sekedar bagi semua. Tapi bicara apa saudaraku? Melepaskan semua dibicara apa? Bicara soal hati kita tidak boleh melekat kepada apapun selain daripada Tuhan. Saudaraku, melepaskan itu bicara soal hati. Saudara-saudara, uang itu bukan dosa. Yang dosa adalah cinta akan uang. Uangnya enggak dosa. Tapi waktu hati kita mulai mencintai uang itu yang jadi dosa. Jadi persoalannya bukan ada di uangnya. Persoalannya ada dalam hati kita yang melekat pada uang itu. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan di syarat yang ketiga ini adalah bahwa hati kita tidak boleh melekat kepada yang lain selain kepada Tuhan. 3 itu ya. Apakah Tuhan yang nomor 1? Apakah kita mau mati terhadap keinginan kita? Kepada semua yang kita inginkan dalam diri kita. Dan ketiga, apakah kita hanya mau melekat, hati kita hanya melekat kepada Yesus. Saudara-saudara, 3 harga ini. Tuhan berkata, baru engkau bisa jadi muridku. Saya tidak tahu, saudaraku, saya tidak mau tanya hari ini. Siapa saudara mau bayar 3 hari, berapa saudara mau sungguh-sungguh, saudaraku. Karena pertanyaannya, anak itu buat saya tidak ada gunanya. Terus terang saya katakan tidak ada gunanya. Karena Tuhan berkata begini, di ayat berikutnya Tuhan berkata begini, setelah dia kasih syarat-syarat itu, ya, terutama 2 syarat itu. Kemudian dia berkata begini, sudah lihat ya di dalam ayat yang ke-28. Dia berkata gini, sebab siapakah di antara kamu yang mau membangun menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk membangun dan menyelesaikan menara itu. Jadi begitu Tuhan Yesus sudah mau ngomong ini syaratnya, dia langsung ngomong. Aku kasih contoh ya, kasih ilustrasi. Ada orang bangun menara. Dan saudaraku, kalau orang mau bangun menara itu pada zaman itu, sekali lagi, eksegesis, saudaraku, ya, bangun menara itu hal yang lumrah, saudaraku, terutama kalau mereka punya perkebunan yang besar. Oke, perkebunan yang besar. Untuk apa menaranya? Untuk ngawasin kebun itu. Ya, jangan sampai ada pencuri, jangan sampai ada burung yang coba mencuri, saudaraku ya, yang merusak tanaman itu. Jadi menara itu untuk ngawasin. Jadi sering kali orang bangun menara, tapi masalahnya bangun menara itu mahal, saudaraku. Karena ini menara beneran, bukan menara Lego. Oke? Jadi menara beneran, jadi mahal. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu bangun menara, oke? Siapa di antara kamu yang enggak duduk dulu menghitung-hitung cost-nya. Nah, kata count, saudara kalau saya lihat ya, kata count duduk, menghitung, count. Kata count itu, saudaraku, punya arti sebenarnya simple, yaitu calculate, bahasa Inggris ya, kalkulator, calculate, atau compute, menghitung. Jadi benar-benar dihitung. Saudara-saudara, saya mau tanya, ini gampang aja ya, saudara ngitung, kalau saudara menghitung suatu pakai pikiran atau pakai perasaan? Oke? Saudara pernah ujian ada soal hitungan? Lalu saudara jawab, saya rasa, I feel the answer is 2.5. Gak ada kan? Pasti saudara mikir kan?
Dihitung benar. Dan Tuhan bilang gini, kamu sih hitung benar. Harga ikut aku coba dihitung yang benar. Saudara, ada dua kebenaran dari kalimat ini ya. Dua kebenaran. Nomor satu, kalau Tuhan suruh hitung dulu sebelum kamu ambil keputusan, berarti harganya kira-kira murah atau mahal? Murah atau mahal? Pasti mahal lah. Kalau murah nggak usah dihitung, sikat saja langsung. Go ahead. Ya, saudara, oke? Saudara pernah bawa mobil saudara ke bengkel untuk servis, oke? Terus bengkelnya bilang begini, Pak, kalau nanti ada onderdil yang saya mesti ganti, kalau di bawah 200 langsung saya ganti ya. Kalau di atas 200, saya telepon Bapak dulu. Saudara pernah gitu ya? Oke? Kalau gitu loh, nggak usah lah telepon. Ya. Pak, murnya copot $1, $20. Pak, olinya kurang. Buat apa? Sudah pokoknya di bawah 200, sudah. Duit, nggak usah tanya, nggak usah dihitung. Kalau di atas itu, baru tanya. Jadi saudaraku, kalau Tuhan berkata hitung dulu, berarti apa? Dia bilang ada harga yang mahal. Makanya hitung dulu. Oke? Yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya, kedua ini penting sekali. Mau bangun menara itu adalah sebuah decision. Dan Tuhan bilang, sebelum kau bikin decision ini, engkau harus lakukan homework dulu, namanya calculation. Engkau harus pakai reason, jangan pakai feeling. Jadi, Tuhan ingin decision kita mengikut Tuhan, decision kita jadi murid Tuhan, harus benar-benar reason, bukan feel. Saya mau sampaikan pada saudara. Saya terus terang khawatir, ini saya pribadi ya, saudara mungkin enggak. Saya pribadi, saya khawatir. Hari-hari ini, kita lebih banyak dibawa untuk feel it. Feel it, rasakan. Enggak pernah mikir. Well, saudara-saudara, kita tidak bisa hidup tanpa perasaan. Kita tidak bisa menyangkali perasaan, kita tidak bisa membunuh perasaan. Dan perasaan adalah sesuatu, saudaraku, yang indah, saudaraku, dalam kehidupan kita. Perasaan adalah sesuatu juga yang menjadi bagian kehidupan kita, tidak bisa dipisahkan. Tetapi, saudara-saudara, Tuhan bilang, kalau engkau mau ikut aku, hitung-hitung dulu. Think, reason, don't just emotion. Karena kalau engkau ikut aku hanya karena emotion, engkau akan gagal. Nanti ayat berikutnya kita akan lihat. Terus saudara, sekarang kita berhenti sejenak. Jangan lama-lama ya. Tapi saya ingin saudara memperkatakan ini di dalam hati saudara. Dalam pikiran saudara. Why do I follow Jesus? Kalau saudara mau tulis di handphone saudara, catatan saudara, why do I follow Jesus? Think about it. Saya bicara ini, terutama kalau saudara seperti saya, yang katanya, istilahnya gini, dari lahir sudah Kristen. Dibesarkan dulu Kristen. Saya jadi Kristen karena didikan orang tua saya mengucap syukur untuk orang tua yang mewariskan, yang meneruskan. Seperti kita dengar di VOB tadi, meneruskan, saudaraku, iman Kristen itu kepada anak-anaknya. Tetapi, kita tidak bisa hanya hidup dengan iman warisan. Kita mesti sungguh-sungguh tahu, kenapa saya percaya Yesus, kenapa saya ikut Dia. Decision by reason, not emotion. Saudara-saudara,
Sekali lagi saya katakan, saya khawatir kalau kita lebih banyak dibawa dalam emosi, saudaraku. Kenapa? Karena emosi itulah sesuatu yang lemah, emosi sesuatu yang bisa berubah. Berapa banyak saudara yang pernah, maaf ya, kalau saya boleh tanya lagi, berapa banyak saudara yang pernah marah begitu besar dan setelah itu saudara menyesal? Oh, lumayan banyak. Ada yang angkat tangan, saudaraku, ada yang tengah tangan, ada yang angkat tangan lalu sapu-sapu hidung, saudaraku ya. Oke, mungkin. Saudara ingat ya, itu kenapa? Kenapa saudara menyesal, marah? Karena saudara pikir seharusnya saya enggak marah. Tapi karena saudara ikuti emosi, akhirnya saudara menyesal. Saudara waktu marah, saudaraku, saudara merasa saudara lakukan yang benar kan? Setelah saudara pikir-pikir lagi, mestinya saya enggak usah marah. Saudaraku, emotion is dangerous. Kalau kita ikuti terus, menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Dan mengikuti Yesus, Tuhan bilang, jangan berdasarkan emosi, tapi pikir sungguh-sungguh. Tuhan berkata, kalau saudara lihat, Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan ya, penabur, ya, yang pertama, nabur di apa? Karena tepi jalan. Yang kedua, di tanah yang berbatu. Nah, mari kita lihat saudaraku dalam Injil Matius pasal 13. Apa artinya tanah yang berbatu itu? Injil Matius pasal 13, ayat yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Cepat loh, spontan. Gitu. Amin. Itu kalimatnya belum selesai pun amin sudah, saudaraku ya. Oke, cepat banget gitu loh, spontan. Tetapi, perhatikan, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saya mau pakai terjemahan bahasa Inggris lagi, the message, karena ini bagus sekali dalam soal ini. Coba saya lihat ini. Now the seed cast in the gravel, tanah berbatu, is the person who hears and instantly responds with enthusiasm. Instantly enthusiasm. Responnya, saudaraku, instant dan antusias. Tetapi, tidak ada karakternya. Tidak ada dasarnya, tidak ada substansinya di dalam tanah itu. And when the emotions wear off, waktu antusiasnya itu sudah mulai luntur, seperti saudaraku soft drink saudaraku yang sodanya sudah mulai habis, dan kesulitan mulai datang, enggak ada lagi bekasnya. Dulu di Indonesia saudaraku ada iklan, wes, bablas angin. Enggak ada lagi sisanya. Kenapa? Cuman emosi. Dan Tuhan bilang, keputusanmu ikut aku itu keputusan yang paling penting dalam hidupmu. Engkau mesti pikir baik-baik. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 29-30, dia berkata begini, kalau orang tidak hitung sungguh-sungguh, nanti dia sudah mulai bangun, pondasinya ditaruh, tapi menaranya enggak jadi. Akibatnya apa? Dia akan jadi bahan tertawaan. Bahasa Inggrisnya laughing stock. Orang yang ngetawain, gayanya mau bangun menara, gayanya mau nunjukkan hebat bangun menara, baru fondasi, sudah bubar, jadi bahan tertawaan. Demikian juga saudaraku. Tuhan berkata, kalau kita berkata, aku mau ikut Tuhan, aku sungguh-sungguh, saudaraku, tapi akhirnya saudaraku, kita tidak sungguh-sungguh mikir, kita tidak sungguh-sungguh sadar akan komitmen kita akan jadi bahan ketawaan. Dan itu Tuhan lanjutkan, itu yang Tuhan katakan di dalam ayat 34 dan 35. Yaitu apa? Itu seperti garam yang sudah kehilangan keasinannya. Garam yang tidak lagi punya dampak, tetap kelihatan seperti garam, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Hanya dibuang saja, tidak ada gunanya sama sekali.
Saudara-saudara, apa gunanya garam itu? Pada zaman itu, saudaraku, guna dari garam yang pertama adalah untuk mengawetkan, untuk mencegah pembusukan. Tetapi, kalau garam sudah tidak ada lagi fungsinya, maka pembusukan terjadi. Tuhan Yesus taruh kita, saudaraku, sebagai terang jadi garam di dunia ini. Supaya pembusukan terjadi, paling tidak bisa ditahan. Karena ada influence daripada saudara dan saya. Tapi kalau kita sudah berfungsi lagi, maka kita justru menjadi bagian dari pembusukan itu. Bukan mencegah, bukan memperlambat. Saudara tentu sering dengar nama George Barna, ya. Dia salah satu peneliti Kristen yang paling senior. Saudara. Salah satu penelitiannya, dia memunculkan istilah ini, yaitu casual Christian. Saudara ngerti kata casual, ya. Saudara ada yang kerja casual, okay. Kerja casual itu saudara ya, sewaktu-waktu dipanggil dan saudara boleh milih, saudara mau atau enggak. Okay. Kalau saudara kerja full time, saudara hari ini telepon sama bos, hari ini saya capek kayaknya saya nggak mau kerja bos. Bosnya bilang, oh ya udah kalau begitu jangan hari ini saja, besok dan seterusnya aja nggak usah kerja kan gitu. Oke. Tapi kalau saudara casual, ini maaf hari ini saya nggak bisa, jadi ya panggilan berikutnya saya boleh lah. Casual itu seperti itu, saudara bisa tentukan sendiri. Tapi kalau full time, saudara nggak bisa tentukan sendiri, saudara harus komitmen. Saudara full time, committed Christian atau casual Christian. Ya saya ke gereja kalau saya nggak telat bangun. Ya saya ke gereja kalau udara nggak terlalu dingin. Ya saya ke gereja kalau hari ini nggak ada janjian sama teman. Ya saya ke gereja kalau benar-benar saya nggak tahu saya harus lakukan apa di rumah. Atau saudara ke gereja berbakti karena saudara bilang, ini satu hal yang tidak bisa dinegosiasi. Berbakti kepada Tuhan. Bukan ke gerejanya, tapi berbakti kepada Tuhan. Itu committed atau casual? Dia bilang gini, casual Christianity is faith in moderation. Iman, tapi yang moderation itu begini loh. Jangan banyak-banyak, gitu ya. Moderation, yang moderate saja. Senang ya, moderation ya, oke. Oke, minum kopi jangan banyak-banyak ya, 1-2 cup sehari itu moderation. Oke. Allows them to feel religious, membuat mereka merasa dirinya beragama, tetapi mereka tidak mengutamakan iman mereka. Christianity is a low risk, jadi tidak ada risiko, ya. Dan tidak akan saudaraku ada konflik dengan orang lain, oke? Karena ya saya ikuti aja semuanya, right? Oke. Dan mereka punya faith perspective yang tidak demanding. Jadi mereka tidak pernah merasa, saudaraku, mereka itu punya satu tuntutan untuk mereka bagaimana akan menjadi orang Kristen. Santai saja semuanya. Ya adalah, gitu ya. Oke. Dan mereka merasa bahwa sebenarnya iman mereka itu genuine, sungguh-sungguh, realistik, oke, ya, dan practical. Casual Christian, kalimat terakhir, are driven by a desire for a pleasant and peaceful existence. Jadi yang dicari apa? Hidup yang tenang, yang damai. Ikut Yesus ya, tapi selama tidak mengganggu kepentingan saya. Casual Christian. Dan terus saudara, itulah yang tadi Tuhan Yesus katakan, akan jadi seperti garam yang dibuang, nggak ada gunanya. Saya ingin tutup saudaraku dengan perenungan ini buat saudara semua. Saudara-saudara, saudara mendengar 3 syarat tadi itu dikatakan. Utamakan Yesus lebih daripada semuanya. Nomor 1, tidak ada yang lain lebih. Yang kedua, untuk kita bisa mengutamakan Yesus, kita harus mau mati terhadap keinginan kita. Yang ketiga, hati kita hanya melekat pada Tuhan. Saudara boleh renungkan, saya ngomong cepat-cepat saudaraku, ini gampang. Tapi kalau saya renungkan sungguh-sungguh, it's a very, very high cost. Saya ingin, saudaraku, kita merenungkan sungguh-sungguh tentang high cost ini. Sebab kalau saudara sungguh-sungguh mikir gini, saudara berkata, it's not just high, it is very high. Not just very high, it is too high, terlalu mahal. Dan karena itu, saudara-saudara, saya ingin membawa kepada saudara-saudara perenungan ini. Kalau kita mulai berpikir, saudaraku, ikut Tuhan itu mahal.
Kita harus mengerti, saudaraku, harga itu sebenarnya apa. Karena saya tidak ingin saudara berkata, oke, saya mau bayar harga. Kenapa? Karena saya mau transaksi dengan Tuhan. Saya mau kasih harga ini, tapi nanti saya akan tuntut, saudaraku, jangan jadi seperti Petrus. Yang satu kali pernah nantang Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan, aku sudah tinggalkan semuanya. Engkau kan menyuruh tadi tinggalkan semuanya. Aku sudah tinggalkan semuanya. Saudara perhatikan. Tadi Tuhan Yesus ngomong apa? Barang siapa tidak mau mikul salibnya, tidak mau mengasihi ayahnya, ibunya, mengasihi aku lebih daripada ibu. Itu pasal 10, pasal 16. Dan sekarang Petrus sudah ikut Tuhan Yesus. Sejak pasal 10, pasal 16, pasal 19. Sekarang dia tanya, aku sudah bayar harganya, sekarang aku dapat apa? Saudaraku, jangan sampai kita jatuh di dalam attitude yang demikian. Untuk itu, kita mesti ngerti, saudaraku, 3 perenungan ini. Harga yang harus dibayar itu sebenarnya apa? 3 perenungan buat saudara semua. Nomor 1. High cost, harga yang mahal yang Yesus tuntut dari kita. Itu bukan harga yang akan merampok kita, tetapi harga yang akan menyelamatkan kita. Oke? Saya ambil contoh satu saja. Saya ingat Tuhan berkata begini, kalau engkau tidak mau berkata tidak kepada dirimu, engkau tidak bisa ikut aku. Oke? Kenapa Tuhan berkata, engkau harus berkata tidak kepada diri, tidak kepada egomu, tidak kepada keakuanmu. Izinkan saya bertanya sekali lagi, saudaraku. Maaf, saya banyak bertanya hari ini. Berapa banyak saudara yang pernah berbuat dosa? Berapa banyak saudara baru berdosa kemarin? Oh, berapa banyak saudara yang sudah 1 bulan tidak berdosa? Oke. Saya mau tanya pada saudara-saudara. Berapa banyak saudara pikirkan ya, salah satu dosa yang saudara lakukan, oke? Pikirin enggak, terserah apapun. Sekarang pertanyaan saya, tolong jawab baik-baik. Berapa banyak saudara yang sadar bahwa waktu saudara renungkan, kenapa saudara sampai berdosa? Itu alasannya semua cuma satu. Alasannya cuma satu, akarnya cuma satu. Saudara mengikuti keakuan saudara sendiri. Siapa bilang iya? Yang lain? Enggak. Saya enggak, itu salah orang lain. Oke. Siapa? Setuju? Ya? Jadi saudaraku, akar daripada semua dosa adalah waktu aku ini mau jadi Tuhan. Aku ini mau bikin keputusan, aku yang harus dituruti, aku yang harus senangkan, aku yang harus dipuaskan, aku yang harus dapat yes, aku tidak bisa dapat no. Dan Tuhan berkata itu sebabnya engkau jatuh dalam dosa demi dosa, demi dosa, demi dosa. Sekarang aku berkata kepadamu, sekarang berhenti jadi Tuhan, biar aku yang jadi Tuhan. Dan katakan tidak kepada dirimu. Maka engkau akan belajar berhenti berbuat dosa. Saudara ngerti sekarang? Itu bukan untuk merampok hak kita. Tapi kita tahu keakuan kita itu yang justru bikin kita berdosa. Seperti Rasul Paulus berkata, kalau engkau menjadi milik Tuhan, engkau harus menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Once again, if you think the cost of following Jesus is too high, think about this, that cost will save us, not rob us. Poin nomor 2. Terus saudara, kalau kita mikir harga ikut Tuhan itu mahal, pernahkah kita mikir harga tidak ikut Tuhan? Saya tidak tahu berapa banyak saudara punya asuransi. Asuransi itu lumayan mahal ya, bahkan kadang-kadang mahal ya. Tapi saudara pikir, bagaimana kalau saudara nggak punya asuransi? Waktu yang lalu, saudaraku, family datang ke Melbourne, tiba-tiba accident, harus masuk rumah sakit, harus dioperasi. Waduh, bingung sama mati. Kenapa? Cuma satu, nggak punya travel insurance. Aduh, nanti kena berapa ini? Nah, baru sekarang tahu. Harga travel insurance mahal, tapi harga tidak punya travel insurance. Jangan ngomong. Tapi saya beritahu pada saudara, harga ikut Tuhan itu lebih daripada harga asuransi.
Karena asuransi itu cuma hanya mencegah risiko, jangan-jangan nanti terjadi. Tapi kalau saudara tidak ikut Tuhan, tahukah saudara apa yang pasti terjadi? Dan pernahkah saudara berpikir itu? Sebab itu Tuhan berkata dalam ayat 31, 32. Kalau ada satu raja mau perang sama raja lain, dia tahu raja itu lebih kuat. Lebih baik tidak perang. Sebab kalau dia perang, ngotot lawan, dia akan mati. Kalau saudara tahu Tuhan itu berkuasa, Allah itu berdaulat, masihkah kita mau berkata, enggak, aku mau hidup mauku sendiri, aku enggak mau ikut engkau. Saya kira itu satu perbuatan yang bodoh. Ingat, apa harga kalau kita tidak ikut Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir. Sebelum kita berpikir tentang harga mengikut Yesus, mari ingat harga yang Yesus bayar untuk dia bisa selamatkan kita. Saya ingin kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, yang terakhir, saudaraku. Filipi pasal 2 yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara ingat tadi Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu tidak dapat jadi muridku. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus ngomong itu, dia sudah melepaskan dulu yang paling berharga dalam dirinya, yaitu apa? Kesetaraan dengan Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, katakan tidak kepada yourself, kepada keakuanmu, kepada egomu. Saudaraku, dia sudah mengosongkan dirinya lebih dulu dari semua yang mulia. Ego kita itu jahat, saudaraku. Ego kita itu selfish. Dan kalau Tuhan suruh lepaskan itu bukan sesuatu yang berlebihan, itu sesuatu yang justru menyelamatkan kita. Tapi yang Tuhan lepaskan bukan egonya, Tuhan lepaskan adalah kemuliaannya. Dia lakukan yang jauh lebih mahal daripada harga yang kita bayar. Dan dalam keadaannya sebagai manusia 8, ia telah merendahkan diri yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan berkata, pikul salib. Tuhan bukan berkata, matilah kau, tidak. Pikul salib, mati terhadap keakuanmu. Tetapi dia mati sungguh-sungguh di atas kayu salib. Itu harga yang dia bayar. Untuk saudara dan saya. Karena itu, saudaraku, hari ini, harus saudara dengar ini, saya ingin sampaikan 2 hal saja. Renungkan sungguh-sungguh. Apakah saudara ikut Tuhan? Apakah saudara mau sungguh-sungguh make decision based on the reason? Tanyakan sungguh-sungguh, why shall I follow Jesus? What if not? Saudara-saudara, adalah yang paling menyedihkan. Kalau saudara ikut Tuhan separuh-separuh. Karena itu sama sekali saudara tidak ikut Tuhan, tapi saudara bisa merasa saudara ikut Tuhan yang akhirnya hanya berakhir dengan kesia-siaan. Dan yang kedua, saudaraku, pray for the revelation of the cross. It is the only foundation of our decision to follow Him. Jangan mulai dengan decision saudara, aku mau ikut Tuhan. Tapi mulai dengan Tuhan. Biar kau dapat revelation of the cross. Supaya aku boleh mengikut Engkau. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.